Oke, kelanjutannya itu yang kedua, jangan batasi imajinasi siswa. Ingat, biarkan siswa berimajinasi. Saat siswa sudah mulai tertarik untuk membuat tulisan, jangan batasi tema tulisan yang ingin mereka buat. Biarkan imajinasi mereka itu berkembang untuk mungkin disalurkan ke dalam tulisannya gitu, baik itu mengenai superhero, tentang kesukaan mereka atau tentang cita-cita mereka, atau mungkin tentang hal lainnya gitu. Jangan membatasi imajinasi siswa karena akan menghambat kebebasan mereka untuk mengembangkan kemampuan kreativitas dalam menulis ya. Mungkin itu akan mempengaruhi dari beberapa hal-hal yang mereka sukai, itu bisa menjadi awal, karena dalam berimajinasi mereka itu akan bisa menjadi titik awal dalam sebuah berkarya yang lebih baik lagi gitu. Dan yang ketiga itu fasilitas siswa dengan media menulis. Dan mungkin kita harus mendukung fasilitas siswa untuk menulis gitu. Itu bisa menyediakan media komunikasi bagi siswa sekaligus gitu sebagai sarana publikasi, dan hasil tulisannya itu bisa di-share gitu. Nah, salah satu bisa itu merupakan mading di sekolah, itu juga bisa dimanfaatkan, atau bahkan sekedar papan di kelas dengan tema yang berbeda-beda setiap bulannya. Itu media itu bisa menjadi tempat bagi siswa untuk menyalurkan karya tulis gitu, untuk menjadikan wadah aktualisasi bagi mereka ya. Jika dimanfaatkan dengan baik ya, sepertinya ya akan menemukan minat siswa untuk menulis gitu. Jadi menggunakan teknologi seperti blog sebagai wadah tempat menulis mereka gitu. Nah, yang keempat itu hargai dan juga dukung selalu hasil tulisan siswa, dimana cara kita untuk bisa mendukung dari hasil tulisan siswa ya, dalam setiap tulisan siswa itu tentu ya selalu ada hal yang mungkin dapat dipuji lah gitu, dihargai, diapresiasi, walaupun masih ada hal-hal yang kurang sempurna, itu hargai gitu, hargai usaha mereka karena telah mencoba gitu mencurahkan kemampuan mereka ke dalam tulisan ya. Nilailah proses dan juga jangan nilai hasilnya saja gitu. Jadi baik buruknya itu hasil dari tulisan mereka itu tetap dihargai, berikanlah pujian gitu, dan terus memberikan motivasi agar menghasilkan tulisan-tulisan yang baik lagi nantinya gitu. Nah, yang kelima itu tidak perlu mengajarkan terlalu banyak tata bahasa saat siswa itu baru mulai menulis, karena tata bahasa yang baik, yang benar itu bersifat berkembang dan akan dikuasai anak dengan memerlukan waktu lah gitu, sedikit demi sedikit. Jangan mengajarkan terlalu banyak tata bahasa yang rumit ya, apalagi untuk anak yang baru mulai belajar menulis. Ingat bahwa anak itu akan secara alami belajar menulis dalam bahasa yang biasa mereka baca gitu, atau sama seperti belajar berbicara dari bahasa yang mereka dengar atau membaca. Itu menjadi hal-hal yang menjadi kebiasaan atau yang dicintai siswa gitu, dan dari situ kita mendapatkan kata bahasa yang baik gitu, sesuai dengan sesuai dengan keinginan anak tersebut. Nah, yang keenam itu manfaatkan teknologi. Manfaatkan teknologi karena kebanyakan siswa itu pasti lebih senang bermain gadget. Ini dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk menjadi sesuatu yang lebih positif lagi, karena bermain gadget itu tidak selalu memberikan dampak negatif pada siswa. Berikanlah masukan yang positif agar mereka itu bisa memanfaatkan kebiasaan bermain gadget untuk belajar. Dan banyak media sosial seperti Google, Facebook, terus ada blog, ada WordPress, dan juga ada Twitter, ada Instagram. Itu bisa dengan mudah diakses untuk melalui gadget gitu ya. Jika ingin berkembang ya biasakan untuk menulis di media sosial, juga bisa mendatangkan suatu uang gitu. Nah, yang ketujuh itu jangan menuntut siswa itu untuk menulis dengan sempurna. Hargai usaha siswa, dan saat siswa baru saja belajar atau berlatih dalam membuat tulisan yang baik ya, janganlah menuntut mereka untuk memberikan tulisan yang sempurna, karena nantinya itu merasa dituntut untuk sempurna gitu ya, biasa saja lah gitu. Dan jangan menyindir tentang kreativitas atau bahkan tentang kemampuan atau tentang kekurangannya gitu.
di depan anak-anak, karena di situ akan menurunkan semangat mereka gitu ya. Apresiasilah hasil mereka gitu. Menulis itu kan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap siswa gitu. Kemampuan menulis itu akan bermanfaat untuk setiap siswa di masa yang akan datang ya. Jadi kemampuan siswa itu ya mulai dari sekarang harus diasah ya, untuk memberikan kayak pengajaran privat kepada siswa dengan waktu yang lebih fleksibel lagi ya, itu akan menjadi lebih efektif dalam belajar gitu. Terus lebih meningkatkan budaya literasi dan meningkatkan atau melestarikan budaya literasi bersama gitu. Belajar bersama, terus berdiskusi, berdialog bersama, di situ akan menjadi lebih apa ya, lebih memanfaatkan waktu lah, lebih baik lagi gitu, dan bisa mengembangkan kemampuan dalam setiap anak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ada kekurangan, mungkin ada beberapa hal yang kurang apa ya, memberikan kepuasan dalam menyampaikan materi, atau mungkin ada sanggahan boleh, atau ada pertanyaan nanti bisa kirim lewat WA di acara seminar nanti malam jam 19.00. Jangan lupa manfaatkan waktu sebaik mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.